Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Setianingrum dari Prodi PAI semester 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan atau tugas akhir saya, yaitu tugas dari Bapak Muhammad Zainal Abidin sebagai pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis. Ini adalah tugas akhir, yaitu mempresentasikan kewajiban bersyukur. Jadi kewajiban bersyukur ini adalah materi dari Al-Quran Hadis pada kelas 11 SMA, yaitu di semester genap di bab akhir. Jadi pada bab akhir di kelas 11 ini, di semester 2 ini adalah babnya kewajiban bersyukur. Sebelum masuk pada bab, jadi tujuan pembelajaran kewajiban bersyukur ini adalah menganalisis kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban bersyukur seperti Quran surat Az-Zukhruf, ya. Kemudian menyajikan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban bersyukur. Masuk ke pembahasan, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang bersyukur. Jadi di sini ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bersyukur. Yang pertama ada surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Itu tadi 4 surat, yaitu 4 ayat dari surat Az-Zukhruf, yaitu ayat 9, ayat 11, 10, 11 dan 12 juga 13 itu. Jadi terjemahan dari ayat tersebut yaitu yang pada ayat 9. Jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di ayat 10, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk. Yang 11, yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Di ayat 12 memiliki terjemahnya, yaitu yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan dan menjadikan kapal laut untukmu serta hewan ternak untuk kamu tunggangi. Di ayat 13, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya, kemudian jika kamu sudah duduk, kamu akan mengingat nikmatnya Tuhan dan mengucapkan, Maha suci Zat yang telah menundukkan ini bagi kami, padahal kami sebelum tidak mampu menguasainya. Gitu. Kandungan ayat surat Az-Zukhruf ini menjelaskan apabila Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik tentang Zat yang membuat alam semesta dan seluruh isinya, mereka dengan tegas akan menjawab. Tadi seperti itu. Di ayat 11, di ayat 10 surat Az-Zukhruf menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluknya untuk tempat mereka menetap. Membuat jalan-jalan agar manusia dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kepentingan hidup, ekonomi, dan perdagangan. Perhatian itu ya Allah terhadap kita. Terus ayat 11 menjelaskan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit sesuai kadarnya bagi kepentingan makhluk di alam semesta. Jadi sudah disesuaikan kadar-kadarnya atau banyak sedikitnya Allah memberikan rezeki ke kita semua. Di adapun surah Az-Zukhruf ayat 12 dan 13, Allah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan. Dia menjadikan kapal dan binatang ternak sebagai alat transportasi bagi umat manusia.
Allah mampu menundukkan segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk hal-hal yang sebelumnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Seperti itu. Ada lagi surah yang mewajibkan kita untuk bersyukur, yaitu di surah Al-Ankabut ayat 17, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awtana wa takhluquna ifka. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahir rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari sisi Allah. Sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Itu kita harus bersyukur dan hanya beribadah kepada Allah. Di sini mengajarkan untuk kita tidak boleh menyembah atau beribadah selain Allah atau memuji selain Allah, seperti itu. Jadi kandungan ayat surat Al-Kabut ayat 11 ini menjelaskan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim. Mereka menyembah berhala dan meyakininya dapat memberikan manfaat serta kebaikan bagi kaumnya. Namun kenyataan tidak demikian. Berhala tidak memberikan apa-apa. Hanya Allah SWT yang mampu memberikan segala nikmat dan rezeki kepada makhluknya. Oleh karena itu mintalah rezeki kepada Allah. Itu ya teman-teman, kita tidak boleh meminta selain Allah. Kita harus percaya dan beribadah serta taat kepada Allah gitu. Bekerja yang halal dan bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Seperti itu. Cara mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan hati dan perasaan. Jadi di sini cara mensyukuri itu ada beberapa ya, dengan hati dan perasaan itu contohnya selalu mengingat Allah karena nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian ikhlas akan nikmat yang diberikan, tidak boleh mengeluh, wah kok ini rasanya serba kekurangan ya. Kita tuh merasa kekurangan karena tidak bersyukur saja teman-teman. Kita harus banyak bersyukur, ingat-ingat sama Allah, terus ya menerimalah apa yang diberikan itu emang segini, rezekinya segini ya. Bersyukur saja, banyak yang diberikan itu lebih sedikit dari kita teman-teman. Kita harus melihatnya tuh ke bawah, jangan ke atas. Ke atas itu hanya mengingat sama Allah saja, seperti itu. Terus senantiasa mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah dan menghindarkan penyakit hati. Penyakit hati itu banyak di sini, contohnya kikir. Jangan pelit-pelit jadi orang ya. Terus riya, menyombongkan atau supaya terlihat baik di mata manusia saja, padahal enggak. Terus takabur, iri dan dengki karena kufur akan nikmat Allah. Jangan ya teman-teman, enggak boleh. Terus bersyukur dengan ucapan. Bersyukur dengan ucapanku kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah ya Allah sudah diberikan hal yang kita butuhkan. Ucapan ini tuh ungkapan pujian kepada Allah. Kita harus banyak-banyak memuji Allah ya, yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita butuhkan. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita beriman kepada Allah, itu termasuk bersyukur dengan perbuatan. Mengerjakan ibadah sholat wajib tepat waktu, menyempurnakan dengan sholat sunnah, mengerjakan ibadah puasa wajib dan sunnah, saling tolong dalam kebaikan. Kalau kita melihat teman kita kesusahan, ya mohon dibantu. Selagi kita bisa bantu, ya bisa bantu saja. Toh kalau kita membantu itu tidak mengurangi jatah kita gitu. Kemudian membayar zakat dan zakat fitrah dan zakat mal, mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Itu tadi bab yang bisa dipelajari di kelas 11 pada semester 2 di bab akhir, ada di bab 6 tuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan atau yang tidak bisa diterima. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih banyak dan butuh banyak belajar untuk menjadi lebih baik dan
berkembang lebih baik. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.